Denny Apriandi Rahman, pria asal Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, belakangan menjadi perhatian di media sosial setelah ia mengubah penampilan sebagai seorang wanita. Denny memiliki nama panggung sebagai Dea Lipa. Sehari-hari bekerja sebagai seorang MUA atau tata rias pengantin yang cukup terkenal di Lombok. Namun, belakangan, Denny mendadak viral karena penampilannya. Siapa sangka, di balik kulit putih, rambut panjang yang menjuntai itu adalah laki-laki yang lahir dengan keterbatasan. Denny lahir sebagai penyintas disabilitas tunarungu atau keterbatasan pendengaran. Tak sampai di situ, Denny kembali diuji saat orang tuanya bekerja sebagai PMI. Dia harus tinggal bersama neneknya dari pihak ibunya. Saat menimba ilmu, Denny kerap mengalami perundungan yang membuat mentalnya cukup terganggu. Puncak ujian hidupnya saat sang nenek meninggal dunia ketika dia duduk di bangku kelas 6 SD. Dan dia tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Denny mulai belajar bertahan hidup dengan belajar make up secara otodidak melalui YouTube dan media. Dari sini, dia mulai berkembang menjadi seorang penata rias profesional dan mendapatkan job di berbagai tempat. Merasa difitnah dan dirugikan. Namun beberapa hari belakangan, Denny merasa difitnah atas postingan media sosial dari seseorang yang tidak dikenalinya. Bahkan dia tidak pernah bertemu dengan orang tersebut. Denny bahkan merasa difitnah dengan narasi yang ditampilkan di media sosial sebagai seorang yang menistakan agama, kaum Sodom dan Sister Hong dari Lombok. Dia juga membantah pernah menggunakan mukena dan salat di saf perempuan. Ia juga membantah pernah menipu laki-laki lain dengan penampilannya, bahkan sampai bertunangan hingga melakukan hubungan di luar batas. Denny juga membantah mengidap penyakit HIV. Denny merasa terpukul dengan postingan tersebut dan mengaku mengalami tekanan mental yang cukup berat. Akibat tuduhan itu juga, banyak orderan make up harus dibatalkan yang menyebabkan kerugian material bukan hanya bagi dirinya, juga bagi mitranya. Meski mendapatkan cacian di tengah keviralannya ini, Denny memiliki mimpi besar dengan mendirikan galeri make up serta menyelesaikan pendidikan formalnya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Denny Apriandi Rahman. Saya berusia 23 tahun. Berasal dari Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kecil saya hidup sebagai seorang penyintas disabilitas dengan keterbatasan pendengaran yang semakin memburuk setelah saya mengalami kecelakaan ketika berusia sekitar 10 tahun lalu. Saya beragama Islam. Sejak kecil saya tinggal bersama nenek dari pihak ibu. Karena kedua orang tua saya bekerja sebagai tenaga migran. Saya hanya menamatkan pendidikan sampai sekolah dasar karena pada masa itu saya mengalami perundungan dan tidak memiliki cukup dukungan untuk melanjutkan sekolah setelah nenek saya wafat ketika saya kelas 6 SD. Saya banyak belajar bertahan hidup secara mandiri. Saat ini saya bekerja sebagai MUA atau biasa dikenal sebagai tata rias pengantin. Dan keterampilan ini saya pelajari secara otodidak melalui YouTube dan media sosial lainnya. Melalui pekerjaan inilah saya merasa bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, memenuhi kebutuhan hidup, dan perlahan memperoleh rasa percaya diri. Namun beberapa hari terakhir, saya mengalami ujian yang sangat berat. Sebuah akun media sosial memposting foto-foto saya beserta narasi yang tidak benar, penuh fitnah, dan sangat melukai perasaan saya, keluarga saya, serta teman-teman yang selama ini mendukung saya. Postingan tersebut tersebar luas di Facebook, Instagram, dan TikTok.
Saya tidak mengenal pemilik akun tersebut, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi. Saya juga tidak pernah memberikan izin untuk menggunakan foto-foto saya. Banyak narasi yang disebarkan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan menuduh saya sebagai penista agama. Kaum Sodoh, Sister Hong dari Lombok, serta menuduh saya melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Tentang pilihan pakaian, saya selama ini saya menyadari bahwa saya memang pernah menggunakan jilbab. Bagi saya, jilbab adalah simbol kecantikan, kelembutan, dan kehormatan seorang perempuan muslimah yang selalu saya kagumi sejak bertahun-tahun lalu. Saya sama sekali tidak berniat menjadikan busana itu sebagai alat untuk menipu atau melecehkan siapapun. Itu adalah bentuk ekspresi diri saya yang lahir dari kekaguman dan keinginan melindungi diri dari pelecehan. Terkait tuduhan bahwa saya pernah bertunangan, memiliki hubungan dengan laki-laki atau melakukan hal-hal di luar batas, semuanya tidak benar. Bahkan tuduhan bahwa saya menghidap penyakit HIV pun merupakan fitnah. Saya baru menjalani tes HIV dan hasilnya negatif. Sejak postingan itu viral, saya mengalami tekanan yang sangat berat. Saya menerima ribuan komentar berisi cacian, hinaan, ancaman, serta teror melalui pesan langsung. Saya sangat terpukul secara mental, spiritual, dan fisik. Bahkan beberapa kali saya sempat kehilangan kendali dan mengalami pikiran-pikiran berbahaya terhadap diri saya. Saya harus menghentikan sejumlah pekerjaan responsif yang sudah dijadwalkan. Pembatalan ini menimbulkan kerugian bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi asisten dan rekan kerja saya seperti henna art dan fotografer saya. Kami semua kehilangan pemasukan. Saya memahami bahwa masyarakat NPB adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya dan kesopanan. Saya tidak pernah ingin menjadi penyebab kegaduhan atau menyakiti perasaan siapapun. Karena itu, melalui pernyataan ini saya ingin memperjelas sekaligus berharap bahwa tidak ada lagi kesalahpahaman yang berkembang. Saya percaya bahwa setiap manusia punya kekurangan, kesalahan, dan perjalanan hidup masing-masing, termasuk saya sendiri. Saya adalah orang yang sedang berproses sebagai penyintas disabilitas, sebagai anak muda yang tumbuh tanpa banyak bimbingan, dan sebagai seseorang yang sedang berusaha memperbaiki diri. Saya sangat bersyukur karena dalam masa sulit ini keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengenal saya tetap mendampingi dan memberi saya kekuatan.
Mereka membantu saya untuk tetap tenang agar saya bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik. Kedepan saya ingin terus bekerja sebagai makeup artist, menabung untuk membangun galeri saya sederhana dan berbagai keterampilan dengan orang lain. Saya juga ingin melanjutkan pendidikan formal yang sempat saya tunda, karena saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan agar saya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak untuk mengingatkan, membimbing, atau menegur seseorang, bukan dengan fitnah, cacian, atau penghakiman di ruang publik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, doa, dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan duduk perkaranya dengan cara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Deni Apriyadi Rahman. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.